tanggal 1 saya dapat fotonya tuh dibikin ya di berkas. Itu tanggal 1 Saka lagi duduk begini, dampingin sama keluarga. Terus ada penyidik di depan, serius. Serius ada Serius, bener. emang, tapi hanya udah jadi Mbak. Berkas udah jadi, bukan hanya satu-satu. Bukan diketikin. Bukan. Ya Allah ya Rabbi, saya sumpah mati kayak gitu. Saya nyaksiin sendiri, Mas, saya tinggal baca doang. Sama kayak di Bandung. Itu Polres Jabar juga gitu ya? Sama. Aku sampai ngeliat dia, ya Allah keringet dingin adik aku. Dikira adik. Chat yang tertulis itu ya, BAP Iya. tertulis itu ya. Udah jadi pokoknya BAP itu udah jadi Udah semua. jadi Mbak, aku Jadi tahu. tinggal tanda tangan doang. Nggak Nggak sesuai tahu yang kata apa, aku, nggak tahu Mbak. isinya tuh apa tuh nggak tahu. Dia nggak ngerti, aku aja yang sekolah tinggi. Sumpah baca doang, Sus. Iyalah bahwa Ya saya, Allah. bahwa saya, ya Saya kan? nggak ngerti. Di 2016 foto itu tidak pernah dimunculkan di persidangan maupun saya lihat secara pribadi enggak. Ketika viral ada seseorang yang mengantarkan foto itu Ke Ibu. ke saya karena tapi itu pun dia gini, Mbak Titin yakin ini pembunuhan, pemerkosaan itu nggak pernah ada, yakin. Saya yakin ini kecelakaan. Sejauh mana keyakinan mereka pelakunya bukan ini kecelakaan lalu lintas. Oke, ini saya kasih. Tapi jangan ngomong dari saya. Nanti kita cari tahu warungnya Bu Nining di mana. Saya ketawa kalau ingat warung Bu Nining pindah ke jalan raya. Nggak mahal pindah. Oh, jadi justru warung Bu Nining ada di Warung Bu Nining. Ini. Apa kameramen berdiri di kayak Bu Titis bercanda ya, Bu Mbak Cindy ya. Masa dibuka dulu bajunya terus tusuk tusuk ya? lagi. Buka lagi, tusuk lagi, kan 2 kali tusukan di dada dan di perut. 2 kali tusukan, 2 kali buka baju. Buka dong, tusuk. Perutnya, buka dong, tusuk. Nggak sampai teriak-teriak. Kan nggak mungkin, ngapain ribet amat mau nusuk. Harus, atau temannya yang bukain. Gitu, Terus tusuk. pelakunya yang tusuk. Buka lagi, tusuk supaya nggak kelihatan ditusuk. Kan aneh. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah bergabung di channel Tutup Review. Kita kembali ke mereview atau video kasus pembunuhan Vina Cirebon. Oke guys, kali ini pertemuan antara Christian Grace bersama Ibu Titin, Saka Tatal serta kakaknya, di mana di sini menyatakan terang-terangan kasus rekayasa yang sebenarnya. Dan kalian kalau memang mempercayai Saka Tatal dengan segala keterangan dan argumennya serta kesaksiannya, maka saksikan video ini. Benarkah kata Saka Tatal bahwa apa yang dilakukan pada 2016 lalu itu benar-benar rekayasa? Terus di mana ketika Jaya diinterogasi bersama Eko, keberadaan Saka Tatal beserta narapidana yang lain? Oke guys, di sini Saka Tatal memberitahukan semuanya. Kita akan coba reaction videonya. Sebelum ke video jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Cek itu. Karena itu betul-betul kan baju yang dihadirkan di persidangan itu sudah dikubur. Bener. Iya. Udah posisi dikubur ya, Dikubur. makanya 2 kali ekshumasi ya. Iya, dikubur makanya ada di dalam kantong plastik kemudian lagi mana ceritanya udah dikubur tiba-tiba rapat lagi kalau ada lubang sebelumnya kan nggak mungkin, nggak emang dijahit kan nggak juga. Dan saya memastikan beberapa kali ke dokter forensik yang melakukan otopsi. Betul nggak baju itu yang ditemukan? Termasuk ke dokter yang menerima jenazah. Yang Betul pertama, nggak? ya. Yang pertama. Betul nggak pakaian itu yang digunakan? Saya tuh berulang kali nanya itu tuh. Karena memang nggak robek bajunya di bawah maupun di atas. Jadi nggak ini sama yang dia bilang ada luka di sini, bagian sini ya? Terus bagian ini yang copot itu? Patah, bukan Patah. copot, patah. Patah. Memang waktu jatuh pertama juga udah kelihatan patahnya ini. Karena Kalau Vina kan kakinya yang kanan ya? yang kanan itu diduga yang serpihan daging itu kena Kakinya. karena lubangnya terbuka kan. Nah, itu yang disebut benda tajam tuh itu. Jadi benda tajamnya tuh baut Baut. gitu. Luka robek benda tajamnya tuh baut karena Yang belakangan hantamnya terus kan kalau di laporan model B itu dari Pak Turdiana kan samurai. Dan itu ada loh berkasnya. Iya, memang ada samurai, Cus. Samurai dapat Samurai yang tidak pernah dihadirkan di persidangan 2016 juga nggak ada. Enggak. Tidak. Kan lucu guys, masa baju yang sudah dikubur, kalau menurut keterangan kesaksian Ibtu Rudiana bahwa baju itu kan bahwa pada korban terdapat 2 tusukan yaitu di dada dan di perut. Nah, kemungkinan besar ya guys, baju itu kan tetap ada bekas
sobekan, bekas tusukan. Ketika dikubur terus diambil, ya sobekan itu tetap ada, tapi pada kenyataannya kan nggak ada, guys. Berarti kan ini dari awal sudah membuktikan bahwa kasus ini emang sudah direkayasa. Nah gitu, guys. Terus mungkin nggak sih orang nusuk tuh, kalau memang bajunya ini nggak ada bekas, berarti cara nusuknya kan bajunya diangkat, ditusuk, diangkat, ditusuk. Menurut Bu Titin kan itu nggak mungkin. Jelas-jelas bahwa kasus ini dari awal sudah ada rekayasa, ya guys. Kalian pasti tahu itu. Langsung ke video saya. Ini jalan perjuangan. Jadi ngertinya ini jalan perjuangan. Karena jalan perjuangan itu dari ujung sana. Gitu. Jadi salah darah tuh ini, tapi orang lebih kenalnya jalan perjuangan. Ini Gang Bakti 2 ini. Gang Bakti 2 nih. Tempat tinggalnya anak-anak yang ditangkap. Kalau kita ke sana gimana? Ayo, Nih kebetulan ini sekalian rumah keluarga di sini. rumah keluarganya di sini. Oh. Ini jalan menuju warungnya Bu Nining. Terus lihatnya dari mana warung Bu Nining? Makanya ini jalan menuju warungnya Bu Nining. Iya. Dari dulu udah begini? Dari dulu begini. Ini perkembangannya susah Yes. daerah sini. Kenapa Jadi Ibu udah Titin ada ketawa udah waktu sekolah bilang ini ya? jalan menuju warung Ibu Titin, karena ada Cari pernyataan tahu dari Ilmu warungnya Sasari Bu Nining di bahwa Ibu Bu Nining, Ayo, bahwa tahu. warung Ibu Nining katanya Warung Nining tidak di pinggir jalan raya. Enggak mau. Padahal kan di Oh, sini jadi masuk justru dalam gang. ini ada di Jadi kalau Ibu Waduh, Sasari ini. itu hanya mendengar dari saksi-saksi yang selama ini diragukan Ada di sini. Ini kebenarannya, Jadi ya gimana seperti cara itu. lihat Kemudian dari ada ini? Pasret, Ini dulu warung si kuning. Tapi, apalagi si warungnya Tae di itu sini. Ini kan tuh Pak, mereka itu yang mendabul. permanen tuh. Nah, Dari Jadi bawah. biasa tuh percaya aja, tapi nggak terjun langsung ke lapangan dari Di awal. situ. Baru-baru terakhir baru dia turun ke lapangan, yaitu waktu ada sidang setempat. Kalau sebelumnya kan nggak cuma Nah, mendengar ini cerita tempat doang. saat Wajar anak-anak saja, ditangkap. jangankan Mereka memang Polresta, biasa nongkrong itu di dianya sini. aja dengan Ditangkap Polda itu Jabar, sore ya? Polresta Sore jam. Cirebon Jam diperiksa 4-an masih ya? air, apalagi Mereka dunia memang usaha. setelah pulang kerja, Ya, guys. itu di bangunan Lanjut. nongkronglah di sini. sore datanglah mobil ini kan. Begini. Itu adalah tim Pak Rudiano loh ya. Iya. Yang kata Bu Elsa sudah meminta sprindik. Sudah ada sprindik. Nggak tahu, nggak ngerti saya ada namanya nggak. Makanya saya tanya Pak Susno kan, saya tanya Pak Susno, bener nggak Pak? Orang apa bisa unit lain selain Serse itu minta sprindik. Iya. Minta dong gue sprindik, gue mau nangkep nih. Aduh, Kata nenek Pak Susno lapis. nggak bisa. Nggak bisa. Di Serse aja, Fris, nggak semua Serse bisa melakukan Iya. penyidikan, apalagi penangkapan. Jadi Serse itu ada bagian administrasi, ada bagian ini. Makanya itu saya tanya, kata Bu Elsa kan udah ada sprindik baru Pak Rudiana jalan. Beneran nggak ada sprindiknya? Kan kalau saya sih tidak sampai detail seperti itu. Waktu di persidangan saya nanya, apakah ketika melakukan penangkapan, Bapak memberikan surat penangkapan? Jawabnya tidak, hanya komunikasi lisan. Ada di sidang tuh. Pak Rudiana ngomong gitu di sidang, di catatan Jadi saya bukan gitu. sprindik ya? Enggak, Bukan megang sprindik? iya. Dan ditanya berulang-ulang, tidak membawa surat penangkapan, hanya komunikasi lisan. Komunikasi lisannya sama? Ya sama yang ditangkap itu, ayo masuk. Berarti kalau mau pakai sanksi etik berarti nggak hanya seharusnya nggak hanya satu dari Ya. kan kalau disampaikan sama Komnas HAM juga ya belakangan yang saya wawancara bilangnya kan udah ada satu anggota dari itu Rudiana yang udah disanksi etik karena melakukan pemukulan. Berarti harusnya ketika kalau mau ada pemberian sanksi etik termasuk itu dong pelanggaran etik harusnya. Ya makanya saya juga nggak ngerti asumsi Komnas HAM seperti apa, karena sampai sampai bulan Mei nggak ada bahasa kayak gitu. Bahasanya kami klarifikasi pada bulan Januari tapi tidak memperoleh informasi apapun dari Polda Jabar. Januari 2017 ya. 2017 sampai 2024 ketika viral mereka Baru- nggak dapat informasi apapun. Baru ketika tanggal 22 Mei saya diundang kembali loh, bukan saya laporan. Walaupun formatnya seolah-olah pengaduan, tapi saya diundang. Kebetulan saya Dari hasil wawancara terakhir ya, Komnas HAM bersama Christian itu aja udah hasil temuannya sangat diragukan lah, karena kemungkinan dia sendiri cuma dengar cerita-cerita doang, nggak langsung turun ke lapangan. Masa hasil investigasi dari 2016 hingga 2024 nggak ada hasilnya. Wajar saja lah orang banyak yang menyaksikan daripada Komnas HAM. Jadi seakan-akan masih berpihak ke sebelah sana gitu.
Warung Madura Mandua. Lah, Ngelihatnya gimana kan agak nikung. Agak nikung ini kan? posisi jalan udah begini ya, Bu? Iya, udah masih begini. Ini kan perkembangannya nggak luar biasa, Mbak. Lihat, Mbak ngeliat dari mana? Dari Dia lagi sini? di sini nih. Iya, beli rokok kan? Oh ya, ada anak yang nimpukin. Tak kelihatan lah. Malam ya? Malam 21.15. 21.15. Ngeliat dari sana. Itu kan agak nikung, Mbak. Itu nikung, nggak kelihatan. Nikung kan? Tempat nongkrong mereka nikung. Iya, Karena tadi kan posisinya kan posisi iya. di ujung ini ya. Nah, spesifik penggambarannya di situ. Tempat biasa anak-anak nongkrong. Mereka di situ. Mereka timpukin pakai, Iya. penggambarannya adalah ditimpukin pakai bambu. Bambu, pakai batu, Ah. sampai di sini berserakan. Ternyata kan nggak ada yang lihat. Nggak ada saksi yang bisa mengkonfirmasi itu. Kalau itu ada berserakan batu. Setelah situ mereka bawalah ke lahan kosong itu, dipukulin dulu. Sana dulu ke Talun talun. dulu ya. Kita lihat ke sana. Ngapain ke talun? Kan dikejar ceritanya. Oh, ceritanya masih pakai motor. Pakai motor dikejar. Oh, jadi kejar-kejaran masih pakai motor, nih ya. Motor. Timbuk-timbuk Liga pakai Akbar bambu. masuklah ke gang ini. Gang yang Oh. sebelah. Nah, gang itu kan gangnya rumahnya anak-anak. Ngapain dia lari ke sini? Dia lari ke rumah pelaku gitu. Karena Liga Akbar memang tidak berada di tempat itu, makanya konstruksinya nggak ngerti. Ini showroom. Itu si A itu emang luar biasa sakti, guys. Makanya ketika dianggap para terpidana ini mengejar si Eki dengan kawan-kawan, Liga Akbar justru masuk ke gang para tersangka. Kan nggak mungkin, seharusnya kan ya ke tempat lain, malah ke tempat situ. Jadi tidak masuk di akal. Udah jelas lah di sini tuh yang punya rencana awalnya yaitu si Aep lah, karena berkelandaskan dendam. Nah, si Aep ngeprank Pak Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ya dikembangkan lagi lah. Ya kejadiannya sampai sekarang ya seperti ini. Karena kalau sesuatu hal yang direkayasa akan menutupi kebohongan yang lama, ditutupi dengan kebohongan yang baru. Seterusnya seperti itu. Ini yang katanya tiangnya bengkok udah dari tahun 2015. Katanya, cuman kan kita juga nggak mau nih. Ini dulu ada Di sini ada daging. daging di sini. Ya, daging yang tertinggal di sini tuh ini. Ha-ha. Kalau ibu menduganya itu Dari kakinya Vina. kaki Vina. Karena memang sebelah kanan sih. Iya. Kan Dari sempat kaki Vina. Iya. dirawat kan beberapa waktu tuh Iya, memang ada. kakinya Vina ini. Memang kan kenapa kakinya Vina ada tusukan luka benda tajam tuh dari sini. Jadi kalau dibilang ada benda tajam yang dalam bentuk samurai. Nanti lihat foto saya deh, Mbak. Yang di rumah sakit. Saya punya foto di rumah sakit. Kalau foto di rumah sakit kan tidak dimiliki oleh, mungkin kalau foto yang di jalan raya masih ada yang punya ya. Kalau foto di rumah sakit Hanya ibu. itu novum saya, dan saya dapatkan benar-benar di 2024. Belum ada berarti 2016 nggak muncul. Nggak ada, tidak dimunculkan. Siapa yang ambil fotonya, Bu? Ya adalah seseorang. Dan memang sengaja nggak dimunculkan menurut ibu di 2016. Ya. Di 2016 foto itu tidak pernah dimunculkan di persidangan maupun saya lihat secara pribadi enggak. Ketika viral ada seseorang yang mengantarkan foto itu Ke ibu. ke saya karena tapi itu pun dia gini, Mbak Titin yakin ini pemerkosaan itu nggak pernah ada, yakin. Saya yakin ini kecelakaan. Sejauh mana keyakinan mereka pelakunya bukan ini kecelakaan lalu lintas. Oke, nih saya kasih. Tapi jangan ngomong dari saya. Dia juga meyakinkan berulang-ulang sebelum menyerahkan ke saya. Nah, berarti itu foto terbaru yang baru ibu dapat juga di tahun 2024 ini pasca viral. Ya. Yang menunjukkan kondisi Vina. Ya. Kondisi Vina yang menurut ibu menguatkan bahwa benar ini bisa jadi Ya. benda tajam Ya, yang karena dimaksudkan yang adalah sedang bau. diobatinya di situ. Di bagian kakinya yang sedang diobatinya. Maka ibu menduga bahwa daging yang Ya. tinggal di situ adalah daging bagian dari kaki. Karena waktu anggota yang melakukan olah TKP juga ngomongnya begitu, ada daging yang mana diduga dari korban yang salah satu korban perempuan. Karena kan mungkin dia pencocokkan ada lubangnya.
Nah, Bu, penggambarannya kan sebenarnya adalah justru kekerasan terjadi di sini nih, Bu. Ya kan? Yang jadi pertanyaan adalah yang selalu dibawa narasinya kan adalah lah motornya nggak terlalu gimana-gimana tuh. Kenapa kemudian kondisi kedua korban begitu mengenaskan kalau memang itu bukan pembunuhan dan pemerkosaan? Sebetulnya motornya shockbreaker depannya rusak. Kemudian tapi karena gesreknya ini jadi hanya bagian, nanti saya punya fotonya nih Mbak. Sebetulnya itu motor depannya juga rusak. Saya masih punya fotonya. Depannya juga rusak ya? Jadi sampingnya. Apa sih itu? Yang matahari gitu? Nah itu Dan rusak. itu sama nggak dengan posisi kan ke tangan Ya. kiri apa kanannya Eki ya? Nanti kita masih lihat di foto fotonya. ya. Iya. Jadi kalau Ibu percaya bahwa ini adalah kecelakaan lalu lintas di sini, terus sempat motornya Jumping kan? jumping, Terus badannya terlempar jadi yang terlempar itu bukan Bukan motor. motornya, badannya. Bagian depannya yang rusak karena helmnya juga kan bagian bawahnya pecah. kalau kata Pak Suroto ketika dibuka helmnya darahnya mengucur deras itu, Karena retakan kan saya juga nanya di persidangan. Gimana kalau bagian depan yang tertimpa kenapa bisa retak ke belakang? Karena memang seperti itu penjelasannya waktu itu. Kalau misalnya ada pecahan di jadi sini bisa darah juga sampai Iya. mengucur di sini. Kan helmnya itu kayaknya kehantam gitu. Ya. Jadi ketika ini retak ini juga ke. Jadi guys bisa jadi kan kalau tumpukannya ke sini, siraman ini kan menumpuk ke belakang. Ya, bisa jadi lukanya tadi kan diakibatkan ditemukan dari bagian depan gitu. Makanya si lukanya tadi itu ketika dia terlentang kan bisa saja luka dari bagian sini kan bisa muncul ke bagian belakang. Karena kan posisi menurut kesaksian yang berkesesuaian yang dihadirkan waktu di persidangan yang mulai dari Pak Ismail, terus Purnomo, Adi, terus dan yang lainnya itu kan berkesesuaian gitu kalau menurut kesaksian mereka bahwa terjadi kecelakaannya tadi itu adalah ketika jumping turun dengan kurang keseimbangan sehingga mengakibatkan terjatuh ke bawah itu yang terpelanting bukan motornya melainkan adalah si jokinya bersama Vina, yaitu Eki dengan Vina yang menghantam ke tiang listrik. Oke, langsung. Nah, guys, di sini kalau kalian masih mempercayai Sakya Tatal dengan segala kesaksian dan pengakuannya pada 2016 lalu, maka kalian tonton video ini bagaimana Saka menceritakan tentang video interogasi Wijaya dengan Eko, di mana posisi Saka Tatal bersama terpidana lainnya waktu itu. Bahwa kenapa hanya Jaya yang dengan Eko yang diinterogasi? Ternyata menurut Saka bahwa Jaya tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis. Jadi akan mudah sekali dipengaruhi oleh pihak penyidik waktu itu atau yang menginterogasi pada waktu itu Riana bersama teman-teman yang lain. Kita dengarkan penjelasannya Christian Bis bersama Saka Tatal dan kakaknya beserta Ibu Titin. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa kecelakaan ini direkayasa atau memang murni apa adanya. Langsung ke video selanjutnya, guys. Satu katanya. Bohong banget ya tanggal Kamu tanggal 1 beneran nggak diperiksa? Ada foto ditunjukin Bu Elsa ke saya. Kamu lagi diperiksa sama penyidik ditemani sama keluarga. tanggal 1 katanya Satu sehari September setelah itu. ditangkap, bener enggak? Nih saya tunjukin ya video fotonya ya. Orang saya ketemunya udah lama katanya. Nih, ini kondisi tanggal 1, fotonya ada seharusnya ada foto keluarga ya. Ini katanya kondisi begini. Tanggal 1 September beneran? Pertama masuk Saka tuh pakai baju hitam. Ini minjem. Oh, berarti itu bukan itu berapa hari setelah itu? Nggak tahu itu pas baju. Tapi hitam pokoknya tuh bukan darah baju semua. hitam. Ini Baju pokoknya hitam. bukan baju hitam Bukan. aja. Ini kan pakai baju hijau. Harusnya Pakai kamu baju. tanggal 1 masih pakai baju hitam Iya, dong kalau gitu. tanggal Iya. 1 harus pakai baju hitam. Kalau tanggal pakai baju hijau itu sudah lebih dari tanggal 1. Pertama masuk baju hitam.
Celana robek-robek. Sampai besoknya masih pakai baju hitam kan. Pas ditangkap sampai berapa hari itu baju hitamnya. Betul. Tapi masih pakai baju hitam sampai besoknya. Pakai baju hitam itu sobek buat lap darah. Selis inget nggak Kalau tanggal baju berapa hijau tuh ke punya Eka Polres? Sandi. Baju hijau itu dipinjam. Iya. Bukan di Polres. Polres di mana? Polres Cirebon. Tapi nggak ketemu. Soalnya fotonya Soalnya ada dikasih foto gitu sama Bu loh. Elsa, katanya didampingin keluarga. Di ruang penyidik itu tanggal Iya, 1 makanya. September. Nah, terus kan aku minta ke pengacara, Poli, itu susah banget, udah ke situ katanya nggak bisa juga. Jadi nggak ada tanggal 1 ketemu tuh. Dan baju dia masih pakai Baju hitam seharusnya. Ini sudah berubah di foto sini sudah berubah iya, menjadi hijau. pinjaman dari Eka Sandi. Jadi dia punya keyakinan tanggal 1 itu baju yang dipakai saat penangkapan masih dipakai. Tapi waktu Karena itu tuh udah sudah berdarah-darah di situ. darah-darah. Bajunya kan buat lap darah semua. Terus dikasih pinjam lah sama Eka Sandi. Terus sebenarnya pas waktu diamanin sama apa Ibtu Rudiana itu sebenarnya dipukulin gak sih Pertama Saka kan itu kan Saka habis ngisi bensin. Yang lain tuh udah ditangkap semua duluan? duluan. Jadi Saka tuh nggak tahu apa-apa. Di situ kan Saka cuma pengen ngasih motor doang tujuannya. Itu kan karena disuruh. Terus tiba-tiba sampai dibawa ke sana tapi dibawa ke narkoba dulu atau langsung dibawa ke Serse? Langsung. Terus kalau kamu udah lihat nggak sih video yang Jaya sama Eko? Eko Kamu udah udah lihat? Itu waktu itu Saka ada di mana? Ingat nggak? Tahu nggak? di ruangan sebelah sama yang lainnya. Memang dipanggil satu-satu? Enggak. Emang itu mah emang kalau Jaya Sudirman tuh emang dipisah dari awal. Jaya sama Sudirman emang dipisah dari awal? Karena Jaya satu nggak bisa baca, kalau Sudirman akhirnya dibawa rata-rata. Terus dipisah lah mereka. Ya. Terus tiba-tiba itu diambilin videonya sama Pak Ibtu Rudiana, nggak apa-apa Bu? Pak Ibtu Rudiana tuh, itu sama timnya Pak Ibtu Rudiana itu Saka ada di ruangan sebelah kalau gitu? Iya, masih di ruangan kanit narkoba. Oh, itu berarti masih di ruangan kanit narkoba? Berarti Saka juga dibawa ke situ? Iya, sama semuanya. Kondisi kalian pas waktu dibawa kondisi Saka sama yang lain itu pas dipindah kan katanya 18.30 di hari yang sama ya, setengah tujuan ya katanya dikasih ke Serse. Kalau itu sih Saka nggak tahu. Nggak inget lagi? Nggak ingat. Pokoknya udah di kantor polisi aja? Iya. BAP yang dibawa itu udah dalam bentuk tertulis kayak gini ke Saka? Udah. Udah, aku tahu. Itu udah selesai dongeng. Aku suruh bacain, tapi nggak boleh masuk, nggak boleh dampingin, hanya mamang saya yang Isyanto itu. Aku udah nanya ke adik, dia nggak ngakuin. Tapi anehnya, tapi tetep loh, aku juga nggak ngerti itu. Aku hanya boleh lihat sekilas doang, karena nggak boleh. Chat yang tertulis itu ya? BAP Iya. tertulis itu ya? Udah jadi pokoknya BAP itu udah jadi Udah semua. jadi Mbak, aku Jadi tahu. tinggal tanda tangan doang. Nggak Nggak sesuai tahu yang kata apa, aku, nggak tahu enggak. isinya tuh apa tuh nggak tahu. Dia nggak ngerti, aku aja yang sekolah tinggi. Sumpah nggak baca mungkin. BAP sus. Iyalah bahwa Ya saya, Allah. bahwa saya, ya Saya kan? nggak ngerti ini mbak masalahnya apa, karena saya baca itu dari awal sampai akhir. Aku Kalau baca. enak masih kesok, pengen coba apa tak jabanin langsung. Aku percaya sama adik aku karena adik aku masih tinggi. Taruhan nyawa sekalian. Maka, Sisi, kenapa seisi keluarga. adik saya sampai Saya emang nggak peduli. Kenapa? Aku nggak ngerti itu. Jadi punya Saka nih, gini ya, gitu. Ini udah tertulis ya, begitu ya di bawah Iya. ya? Aku tahu waktu pertama kali cuma aku nggak ngerti kalau dulu. Bahwa Tapi aku kirain, kirain iya, itu bener, aja. ini udah dibilangin sama Saka di dalam, diketikin terus diprintin. Dikira saya kan karena saya nggak ngerti hukum juga. Aku kan juga lama ini tuh komunikasi benar-benar susah loh. Bisa ngobrol Itu kan- aja susah bener. Enggak, nah itu kan di Polres kan emang ada CCTV. Coba aja buka semuanya. Tahun 2016 Ada CCTV ya? Tapi kan katanya nggak ada Saka. itu buktinya aja yang Cari si Jaya. aja. Itu apa itu? Videonya. Ah. Terus itu foto Saka, Nggak jadi ada. Kenapa itu? mana ya? Iya makanya Nggak kan ada ada kan. sok. Kalau Nggak emang ada. bener-bener pengen terbuka, Nemenin. buka semuanya. Di ruangan katanya. CCTV-nya yang di Polresta. Buktikan. Kalau emang nemenin tanggal itu ada mamang saya. Tempat-tempat pemukulan juga Yang apa boleh semua. masuk hanya mamang saya. Saya masuk tapi tidak boleh. Makanya gini, inget-inget deh. Kira-kira tanggal berapa Saya nggak tahu Saka? tanggal lupa. Tapi beberapa hari kemudian ya? Karena pengacara saya masuk itu tidak diizinkan masuk. Terus dipanggil lagi, saya nggak tahu tanggal berapa. Suruh ke situ lagi. Tapi bukan tanggal 1. Bukan, nggak tahu kan. Tanggal 1 kan hari kedua kan? Tanggal 1 kan hari itu. itu. Pokoknya disuruh situ lagi, tapi mamang saya yang ke situ. Pokoknya kondisi tanggal 2 itu pokoknya Nggak tahu. ini aja. Nah, pokoknya Udah suruh semua begituan buat tuh, suruh tanda tangan Pokoknya- apa udah jadi. Baju hitam tuh udah darah semua. Saya mau ketemu adik saya nggak bisa.
orang Aldi pulang aja tuh, Saya tuh Aldi kan sama pakai baju hitam, ya darah semua pulang-pulang tuh. sama darah. Aku pengen nungguin adik karena Aldi nggak pulang, karena aku berharap adik sama kayak Aldi. Nyatanya apa? Enggak, bohong mereka. Udah ngomong ke aku tungguin mbak, adiknya pulang. Itu di Polres Cirebon ya? Iya, Polres Cirebon. aku tunggu sampai sore. Sampai adik benar-benar pulang, baru aku tuh mau pulang. Tapi nyatanya apa? Adik aku nggak boleh pulang. Itu tanggal 31. Iya. Yang malam-malam itu ya? Pagi-pagi ke situ aku tungguin adik pulang tuh. Pokoknya pas tanggal 1 tuh, tanggal 1 tuh Aldi yang pulang. Cuma Aldi doang. Padahal bisik-bisik. Itu pun gara-gara kayak diceritanya ya, gara-gara Kang Eka Sandi justru yang bilang mau gantiin. Enggak, bukan gitu. Jadi Sudirman nggak nyebut, si Jaya juga nggak nyebut. Enggak. Nyebutnya Mas. Aldi. Nggak ada. Nggak ada yang nyebut. Nggak ada yang nyebut. Nggak ada. Jadi Aldi tuh menangnya satu ya nggak disebut sama Sudirman, terus nggak disebut sama Jaya. Makanya itu dibalikin. Iya. Terus juga dia tuh apa ya, dekat Terus- sama polisi juga, jadi dia tuh paham. Terus juga waktu pertama ketangkep juga kan Aldi nyebut bapak yang ini kan dia kenal sama yang nangkepnya. Makanya berani nyebut nama itu. Iya. Jadi nggak mungkin Aldi nggak kenal mereka. Ya Aldi kenal, emang papanya kan pemain juga, Heeh. saudaranya. Heeh. Jadi nggak mungkin nggak kenal nama-namanya ya. Iya. Jadi pas ditungguin tanggal 1 kalau gitu ya. Kok tanggal 1 saya dapat fotonya tuh dibikin ya di berkas. Itu tanggal 1 Saka lagi duduk begini, dampingin sama keluarga. Terus ada penyidik di depan, serius. Serius ada Serius, betul. emang, tapi hanya udah jadi mbak. Berkas udah jadi, bukan hanya satu-satu. Bukan diketikin. Bukan. Ya Allah ya Rabbi, saya sumpah mati kayak gitu. Saya nyaksiin sendiri, masa tinggal baca doang. Sama kayak di Bandung. Itu Polres Jabar juga gitu ya? Aku sampai ngeliat dia, ya Allah keringet dingin adik aku. Dikira adik saya itu goban. Sama sekali adik saya nggak pernah bohong. Jadi ini berarti 2 kali diperiksa ya di sini Polres Cirebon. Itu di Polres Cirebon itu berarti itu fotonya, benar ada foto di situ. Tapi bukan tanggal 1. Apa Oke. itu kan Enggak, Saka jadi bukan di- itu bukan. Tadi yang kedua tuh Saka udah keluar. Yang kedua udah di Polda Jabar ya? Enggak, udah keluar. Jadi baru-baru yang buat kesaksian Tegi. Jadi kan Saka kan waktu itu kan didampingin Ibu Titin juga. Buat apa? Buat Waktu fotonya saya Kesaksian dapat, Saka belum ada sama Bu Titin. Saka masih ditemenin sama keluarga. Iya, Makanya susah. karena sama sekali polisi tidak diizinin sama sekali. Saya bawa pengacara. Nggak tolak. boleh. Saya bawa pengacara, saya tolak. Katanya kenapa itu waktu itu? Saya tidak mengerti. keluarga saya nggak ngerti hukum. Saya nggak ngerti hukum. Pokoknya saya nanya lagi kan, ditawarin waktu itu mau pakai pengacara nggak? Saya kan pengacara yang gratis kata dari pemerintah. Tapi hati saya nggak yakin. Saya pagangan gratis, pasti banding saya bayar sendiri, saya yakin adik saya tidak bersalah. Maka saya cari namanya pengacara Bu Titi sama temennya, nggak tahu siapa, lupa dulu tuh. Terus ketika suruh kesini harus pakai pengacara kalau mau nemuin adik. Saya sampai tuh susul, tapi tetap aja nggak bisa kok buktinya. Nggak bisa sama sekali. Waktu di Bandung juga nggak pernah ketemu sama keluarga sama sekali. Di Bandung, Di Bandung juga. nggak boleh. Dan itu tuh tanpa pengacara. Mereka nyusul sendiri ke sini, suratnya ke sini sendiri. Terus dikasih tahu apa saya nggak ngerti. Tangan kalau nggak salah bahasanya apa ya, kalau kita kalau orang bodoh harus cepet-cepet bilangnya. Itu tuh orang panik, orang bodoh. Jadi kok kita ke sana ke Bandung biaya sendiri. Bolak-balik. Bolak-balik. Ya pokoknya usaha kita mau gimana caranya gimana Bisa mau ketemu. adik. Ting mbak di sana nggak ketemu. Oh udah nyampe di Polda. Tapi Saka waktu itu ada di mana? kan di Polda dipindahin cuma cepet. 2 hari nggak tahu 3 hari Terus dipindah lagi kemana? ke LPKA. Pindah Oh. lagi. Ya Di Allah. LPKA juga nggak pernah ketemu keluarga. Nggak boleh keluarnya juga. Baru ketemu keluarga. Tapi dikasih tahu nggak waktu Laporan. pindah dari Polda ke Dikasih LPK? tahu Kasih tahu. ada, tapi tuh dadakan Nggak semua. boleh juga nemuin tetap. Jadi kan susah mbak komunikasinya. Jadi saya selama proses itu tuh ketemu Saka tuh pas udah di sidang, Aja. Di persidangan. persidangan. Iya. Serius? Serius. Ya, ketemu Gimana keluarga tuh komunikasinya? udah di pelabuhan di Cirebon. Gimana komunikasinya coba? Gimana kita gobatnya? Iya. Makanya kalau Saka sih udah nggak mau ngomong panjang lebar. Langsung intinya aja, tuh poin aja. Kalau emang masih kekeh, ya sumpah apa sama Saka. Apapun. Iya, langsung tak jabanin. Sumpah Banyu itu taruhan nyawa sama seisi keluarga itu tak jabanin. Karena tuh ditulis Biar tahu benar rasa. keterangannya tanggal 1 September loh foto itu. Iya, aku tahu, tapi itu berbeda dengan kenyataannya mbak.
karena aku mau ke situ menghadiri, menyaksikan sendiri, tapi tidak boleh, harus yang lebih ngerti. Jadi aku cuma baca doang, aku nggak ngerti. Kirain bener inilah ya dibilang nama karena dia Saka. itu benar-benar kosong. Terus bengkak-bengkak juga, iya aku juga lihat. Bekas-bekas yang dia cerita juga aku lihat, tapi aku bingung karena benar-benar aku ini kondisi apa yang ngedrop ya, Iyalah, bodoh lah ngelihat adik kayak gitu gimana sih? Aku bingung. Udah percaya sama orang yang ngerti. Saudara saya kan di situ. Saudara saya juga sama, tidak percaya sebenarnya tapi bingung. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Karena disangkanya mengiyakan benar nih. Karena BAP sudah jadi, Mbak. Itu juga nanya. Terus BAP yang udah jadi itu selain ke Saka, kayak lainnya juga digituin? Sama, semuanya sama. Jadi nggak, yang 7 itu nggak ada bedanya. BAP itu emang udah jadi dari awal. Jadi guys, ternyata kepolisian Cirebon, Polresta Cirebon bersama Polda ya sama aja. Kalau menurut Saka bahwa BAP itu memang sudah ada, bukan hasil investigasi atau antara penyidik bersama terpidana, tapi melainkan BAP itu sudah disiapkan, sudah ada. Jadi para terpidana atau tersangka pada waktu itu ya tinggal tanda tangan terus. Jadi bukan hasil daripada hasil investigasi, bukan, atau hasil penyidikan, melainkan semuanya sudah ada, sudah disiapkan. Maka jelas di sini bahwa ini adalah kasus rekayasa, jelas-jelas kasus rekayasa. Kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Saka Tatal dan Ibu Titin. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.